Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita sebagai wanita, istri dan ibu boleh mengekalkan rasa damai dan sukacita walaupun berhadapan dengan konflik dalam rumah tangga. Konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam hubungan manusia, namun sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk membawa damai dan menjaga sukacita yang diberikan oleh-Nya. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 7. Alkitab menyatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa damai sejahtera bukan datang dari situasi kita, tetapi dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita renungkan 4 cara bagaimana kita boleh kekal bersikap positif ketika berhadapan dengan konflik rumah tangga. Pertama, bersandarlah kepada Tuhan dalam doa. Ketika konflik muncul, janganlah bergantung kepada kekuatan sendiri. Berserulah kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber damai sejati. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berdoa membantu kita mendapatkan perspektif rohani dan menenangkan hati sebelum bertindak. Kedua, pilihlah untuk bersikap lemah lembut. Dalam konflik rumah tangga, sudah pasti ada kecenderungan untuk membalas dengan kemarahan atau kata-kata yang menyakitkan. Namun Amsal 15 ayat 1 mengingatkan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sikap lemah lembut boleh mengubah suasana hati dan membawa ke arah penyelesaian yang lebih baik. Ketiga, fokuslah kepada sukacita dalam Tuhan. Sukacita sejati tidak tergantung kepada keadaan, tetapi kepada hubungan kita dengan Tuhan. Nehemia 8 ayat 10 berkata, sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Walaupun keadaan di rumah tidak sempurna, sukacita dari Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan dan tetap bersyukur. Dan keempat, belajarlah untuk mengampuni. Pengampunan adalah kunci untuk memelihara damai dalam perhubungan. Efesus 4 ayat 32 mengingatkan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni bukan sahaja membebaskan orang lain, tetapi juga hati kita sendiri daripada beban. Konflik rumah tangga adalah ujian yang seringkali menguji kesabaran, kasih, dan kepercayaan antara suami istri, tetapi juga merupakan peluang untuk bertumbuh dalam iman. Dalam menghadapi konflik, kita tidak boleh bergantung kepada kebijaksanaan sendiri, karena emosi manusia cenderung memperburukkan keadaan. Sebaliknya, kita perlu bersandar kepada hikmat Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dengan hikmat Tuhan, kita dapat meredakan konflik dengan kasih, mengutamakan perdamaian, dan mencari penyelesaian yang memuliakannya. Sahabat semua, konflik dalam rumah tangga adalah ujian iman yang boleh membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Pilihlah untuk menjaga damai dan sukacita dengan bersandarlah kepadanya dalam segala keadaan. Biarlah kehadiran kita menjadi pembawa damai dalam keluarga, dan melalui tindakan kita, keluarga kita dapat melihat kasih Kristus yang hidup. Tuhan memberkati.